Bapak Ibu guru yang terhormat, pada kesempatan yang baik ini, saya akan mencoba merefleksi diri saya pada minggu yang ke-14 ini pada program pendidikan guru penggerak. Pada minggu yang ke-14 ini, saya akan membuat refleksi dengan model refleksi segitiga refleksi. Pada segitiga sisi yang pertama, saya akan menjawab tentang apa yang telah saya pahami pada pembelajaran minggu yang ke-14 ini. Yang saya pahami pada pembelajaran minggu yang ke-14 ini dan yang saya lakukan di kelas saya adalah terkait tentang pelaksanaan aksi nyata pada modul 2.2 pembelajaran sosial emosional, di mana pembelajaran sosial emosional itu ditandai dengan adanya kolaborasi antara siswa di kelasnya dengan gurunya, yang akhirnya muncullah keterampilan-keterampilan positif yang ada pada diri siswa itu sendiri terkait dengan sosial dan emosional dari peserta didik itu sendiri. Kemudian, pada pembelajaran sosial emosional ada 5 kompetensi yang harus dikembangkan pada diri peserta didik itu sendiri, di mana kompetensi tersebut adalah menumbuhkan kesadaran diri pada peserta didik itu sendiri. Yang kedua, dari aksi nyata yang saya buat, peserta didik harus mampu mengelola dirinya sendiri. Dan yang ketiga, kompetensi yang harus ada adalah kesadaran sosial dari peserta didik itu sendiri. Kemudian terjalinnya hubungan kolaborasi, terjadinya relasi dari peserta didik sesama peserta didik dan peserta didik dengan gurunya, yang akhirnya peserta didik ini akan bertanggung jawab terhadap apa yang dia berbuat terhadap pembelajaran yang dia pelajari. Dan seterusnya Bapak Ibu guru yang terhormat, pada minggu yang ketiga ini ternyata pada proses pembelajaran sosial emosional ada 3 ruang lingkup yang harus diterapkan dan biasa diterapkan di sekolah. Ruang lingkup yang pertama, kita menerapkan pembelajaran sosial emosional itu yang pertama secara rutin di sekolah. Yang kedua, pembelajaran itu secara terintegrasi dengan proses pembelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Dan yang ketiga adalah pembelajaran secara protokoler. Dan teknik yang dibuat untuk mencapai 5 kompetensi tersebut, 5 kompetensi pembelajaran sosial emosional berupa kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, hubungan sosial, dan tanggung jawab siswa itu sendiri dilaksanakan dengan teknik memfokuskan diri peserta didik dengan cara teknik stop ataupun teknik mindfulness. Inilah pada minggu yang ke-14 ini yang saya pahami dari proses aksi nyata yang saya buat pada modul 2.2. Kemudian, untuk menjawab segitiga sisi yang kedua, perasaan saya setelah melaksanakan pembelajaran ini, maka hal yang pertama yang saya rasakan ternyata bahwa pembelajaran sosial emosional, 5 kompetensi sosial emosional yang ada pada diri anak harus ada pada diri peserta didik, dengan tujuan bahwa pembelajaran itu akan terjadi secara kolaboratif, bahwa pembelajaran itu akan berpihak kepada diri. Dari aksi nyata yang saya buat, saya merasa bahwa proses pembelajaran sosial emosional ini menumbuhkan keberpihakan guru kepada muridnya, akan memfokuskan peserta didik dalam pembelajarannya, dan keterampilan-keterampilan pada peserta didik secara positif akan muncul
terkait dengan sosional dan emosional. Kepercayaan dirinya akan muncul, kesadaran dirinya akan muncul, kesadaran sosialnya akan muncul relasi antara sesama peserta didik dan antar peserta didik dengan guru. Akhirnya pada sisi yang ketiga, di mana setelah pembelajaran minggu yang ke-14 ini, setelah saya melaksanakan aksi nyata di kelas saya berkesimpulan, saya memahami bahwa proses pembelajaran sosial emosional ini harus kita terapkan di sekolah untuk menumbuhkan emosional siswa, untuk memfokuskan kembali siswa dalam pembelajarannya, sehingga akan muncul keterampilan-keterampilan positif yang ada pada anak, dan anak akan mengeluarkan ide, akan berkolaborasi dengan sesama peserta didik, akan berkolaborasi dengan gurunya. Dengan demikian, yang diharapkan adalah tanggung jawab dari peserta didik itu sendiri untuk memenuhi tagihan dalam pembelajaran. Demikian refleksi diri saya.